Ada acara pokok, acara inti yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhadir Hisbi atau biasa dikenal dengan Pak Kiai Sebret. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu-ibu, selawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun
sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Sebelumnya saya amu minta maaf khusus para ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, umumnya hadirin dan hadirat semua. Emang apa? Kudu minta maaf duluan karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata krama, ora ada sopannya, duduk di atas panggung, dewekan baik, diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj yang mulia ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Sebab terus terang, sebenarnya saya ini belum uruf dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan, itu Dayak. Kalau kiai belum uruf, ustadz juga belum layak. Nah saya ini apa? Saya cuman ustadz. Emang beda bahasa Arab mah bila mana beda huruf beda makna. Ustadz itu adalah guru, makezal ustadz. Nah kalau ustadz makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustadz. Ya, sekarang kagak deres bagaimana? Lihat bedewek ustadz mah kemana-mana kagak. Mangkaning maaf ya takut ada mangkaning nih. Lah habis bagaimana saya ngomongnya ini? Mangkaning ustadz mah sehari-harian sesarungan baik. Ora ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada dikreyeuh ya. Makanya ustadz mah jarang anaknya langka, belatak baik. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang kedua saya mau ngenalin dewek nama saya. Nama saya Haji Muhiddir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuman titel buatan saya dewek. Kagak akur sama titel orang, mual akur sama titel buatan dewek. Orang-orang sama titelnya insinyur, profesor, dokter Andes, dokter Anda, dokter Duda, SPD, MPD, empedu, paru-paru, setruk, kencing manis, sononya ludas sekali. Kalau saya MMST ada artinya ora? Ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel.
Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pinter, kaya, mau laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titit ngegantel. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem EDKM ya. Ini tulisannya Dekem, Al Ustad Muhali. Nyok, kita doain nyok, semoga beliau panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kenapa Ustadz didoain biar panjang umur? Sebab Ustadz saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Sebab jarang yang pengen jadi Ustadz. Calon presiden mah banyak, calon bupati seabrek-abrek, calon dewan ngampar. Pencalonan masih lama, kadang fotonya udah rame dipajang di jalan, tempel-tempelin di puunan sampai patok kuburan. Kunti suruh nyolok kali. Yang sangat saya hormatin Bapak Ustadz Kawan Iriawan. Sangat saya hormatin Bapak Ustadz Nuruddin. Sangat saya hormatin. Ini kapan ceramahnya ini? Mau ceramah mau ngabsen ini. Sangat saya hormatin Kepala Desa, itu Bapak Lurah Carkayim SIKOM beserta stafnya. Sangat saya hormatin. Buset nih. Ini baca ini doang ya kelar jam 12 nih. Nggak dibaca kasihan, boleh nyatet ya. Jadi kayak bocah TK saya. Sangat saya hormatin Ketua DBD lah, DBD mah diimpus. BPD LPM Karang Taruna beserta anggota. Sangat saya hormatin Bapak RT Hamdad, Bapak RW Nanang. Kayak tahlilan ya. Sangat saya hormatin. Saya baru ngalamin begini model ini. Jadi nyiksa panitia. Sangat saya hormatin banyak nyamuk. Sangat saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin hadirat, nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Kampung Tegal Panjang, Keruhun Tegal Panjang, sama saya hormatin beserta anggota. Kagok saya bacain semua, bahkan dedemit siluman yang ada di Tegal Panjang beserta anggota sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Ini mau ceramah main debus nih. Minum dulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini
AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya teh kagak sudi banget. Ya ilok atuh. Di Bandung ada mubalik ke Sohor Aagim namanya. Atau bagian di sini ada Aabret namanya. Abret-abretan misalnya. Hadirin wal hadirat. Dalam kesempatan ini saya nggak akan banyak bicara. Karena emang anu lagi ngeklek wae saya. Apa itu ngeklek ya? Iya lagi ngeklek wae. Bahkan diri ayug-ayugan. Hadirin, sahabat bertanya, nyuwun sewu para kiai. Nyuwun sewu para ustadz, para guru. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Amal ibadah apa yang lebih afdal? Tahu nggak afdal? Yang berarti gosok gigi. Odol cuma ya. Odol mah bukan bahasa Sunda, kalau mules pengen odol. Modal ya. Yang lebih utama, yang lebih cakep di antara sekian banyak amal ibadah. Terus ke yang namanya ibadah itu apa sih? Definisi ibadah, definisi saya aja kagak tahu definisi, Pak Lurah, Pak RT. Cuman roman-romannya itu omongan meloyoknya ke situ. Bima yukhaliful hawa taqarruban ilallah. Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang namanya ibadah itu kudu dipaksa. Sesuatu yang dipaksa semata-mata buat mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya ibadah. Makanya surga mah kudu dipaksa. Mending dipaksa masuk ke surga apa sukarela masuk neraka kita? Mending dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ujug-ujug apa ya ujug-ujug ya? Ya, ini kendalanya bahasa ya. Ujug-ujug tiba-tiba Rasulullah menjawab as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Nyuwun sewu para ustaz. Ai afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha. Asalnya kalam kan begitu? Karena jawab pertanyaannya ayyul a'mali afdalu, maka Rasulullah menjawab as-salatu liwaqtiha. Ai afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha. Wa hazfu ma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun ba'daman indakuma. Jadi amal ibadah yang lebih afdol itu yang pertama adalah as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah kalau kita bicara rajaban berarti kita ini bicara sholat. Karena ujung-ujungnya Isra wal Mi'raj itu kan kita semuanya tahu, terlebih orang Tegal Panjang. Orang sini lebih pinter ketimbang orang saya sono. Sebab gini branding sama sono, sama Cirebon. Kalau kita bicara rajaban ya bicara sholat. Lah jangan ini rajaban rajin, sholat kagak mau. Coba itu. Kan kagak hideng ya. Maaf, nanti kita ditanya apakah ditanyanya lagi hidup rajaban apa kagak?
Ditanya begitu kagak? Kagak kan? Nah kalau kita kagak rajaban dosa apa kagak? Bu, Pak, kalau kita kagak rajaban dosa apa kagak? Kagak kan? Kalau kagak sholat, rajaban rajin sholat kagak mau kan kagak hideng itu namanya. Nah, sholat Rasulullah mendapatkan perintah sholat kan tentunya beda manakala Rasulullah mendapatkan perintah kewajiban yang lain. Kalau yang lain itu kan tetelepa lah ilah gue mah takut gak ngerti wah ini iya kan tetelepa kan Allah nyuruh ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang membawa wahyu. Jibril nih kasih tahu gih ke sono ke siapa ya Allah? Lah ke Rasulullah Muhammad bin Abdullah tentang kewajiban yang lain. Tapi kalau sholat mah Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah melalui peristiwa yang dinamakan Isra Mi'raj. Isra perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Jadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram, mulai dari Masjidil Haram. Di mana coba Masjidil Haram? Belah mana rawa meneng? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa barulah Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Ujung-ujungnya adalah perintah sholat. Nah kalau kita bicara sholat ini adalah kewajiban kita buat semua umat Islam. Amu sapa bae dia orangnya, amu presiden ke mau gubernur, bupati, camat, lurah, RT, orang kaya, orang melarat, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Kalau sakit akalnya apa namanya? Gila. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Kagak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya itu masih normal, kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa namanya? Gila. Kita punya bini nggak sholat berarti bini kita gila. Kita punya laki kagak sholat berarti laki kita gila. Bini gila, laki gila, pada gila KB. Nah Ustadz saya mau nanya. Iya, nanya apa? Saya kan sakit terus kagak bisa berdiri, itu bagaimana kalau sholat? Mangkaning yang namanya sholat fardu itu kan harus berdiri kan, kecuali sholat sunat sekalipun kita jaguar ringkas, kita sehat, boleh kita duduk, boleh kita berbaring, cuman dipotong pahalanya. Tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Nah kan saya kagak bisa Ustadz kalau berdiri, saya lemas, saya mau ini baik ngeleketei, iya ngeleketei baik Ustadz. Itu bagaimana? Paman aja ja'anil qiyami sholat jalisan. Kalau nggak mampu sholat berdiri, sholatlah sambil duduk. Nah kalau seumpama duduk ke orang bisa, lah saya mau ngegeledag wae, ngegeledagnya kemana? Ke depan. Lah emang ngegeledag ke depan? Di saya mah di sono ngegeledag ke belakang. Ngapa di Tegal Panjang ngegeledag ke depan? Ke depan mah nyungsep. Sholat mutajian, sholat berbaring miring. Nah kalau miring umpama kagak bisa, lah emang apa? Orang di bawah ketek saya bisul, sholat mustalkian, sholat sambil celentang tuh. Nah kalau celentang kagak bisa, sholat bil isaroh, sholat make isyarat.
Isyarat yang pertama pakai sirah, pakai kepala, mastaka. Nah kalau kepala puyeng, pakai mata, kedap-kedip. Nah mata perih, ingat-ingat rukun sholat, pakai hati. Hati deg-degan wae, ya udah nyerah. Kita nyari we nomor amil. Nah, assalamualaikum Pak Amil, kemari ada proyek dadakan. Bawa lawon putih ya. Ada orang kita bebesin hidup-hidup. Tuh. Oke, Ustadz. Itu kan praktek sholat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya kata dokter kena penyakit komplikasi Ustadz. Terus nggak boleh kena air 10 tahun. Kena air mati, dokter. Minumnya nggak boleh pakai air, pakai dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning. Yang namanya sholat itu syaratnya mesti wudhu. Wudhu pakai apa? Pakai banyu kan, pakai air. Air kagak boleh kata dokter, bisa mati gara-gara wudhu. Sebab ada penyakit. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, pakai lebu kan, pakai debu, namanya tayamum. Nggak ada alasan. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu? Iya. Pakai debu? Iya. Berarti make ke kumur make. Hayu make kagak apa-apa. Hayu jejel-jejelin ke mulut. Tuh ke kuping berulukin tuh. Madet. Pertanyaan lagi, iya bega ganti wudhu tayamum. Mohon maaf Ustadz, bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Lah kok ke berak-berak? Kan di mana tas berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, enggak sah. Sebab syarat sahnya sholat mesti bersih badan kita, pakaian, tempat daripada najis. Sekarang kalau kagak cebok kepet, enggak sah. Mangkaning cebok kudu make air, kagak boleh, ada penyakit. Bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja pakai batu bata, perodin. Bata kagak ada ge kulit duren, pakai. Paling keradak di pantat. Tuh. Apa tuh sholat? Nah sekarang sholat, mohon maaf ya, saya bukan ngajarin orang sini, mohon maaf. Nih, kalau sholat habis takbiratul ihram, tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Matanya ke bawah ya, ke tempat sujud situ tuh. Jangan larak lirik boy. Ada yang gua garuk boy. 3 kali gerakan berturut-turut batal sholat kita. Terus kakinya jangan terlalu megar. Dari tungkak kaki belah kanan belah kiri, kata guru kita itu 1 jengkal. Itu goningan Ustadz. Ada orang sholatnya itu aliran apa ya? Ngapa emang? Begini tuh, Allah tuh. Itu aliran ngejar-ngejar kaki orang. Sholat kaki orang jadi dikejar-kejar wae. Barangkali di sini mah kagak ada. Kalau di saya mah kan rada kotak dikit. Buset, banyak banget orang. Udahlah, yang penting sholat. Nih, kenapa guru kita ngajarin ke kita nih? Sholat kaki jangan terlalu berdangkak. Tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Yang namanya sholat dalam keadaan perang nggak boleh ditinggalkan kan? Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada teori sholat dalam keadaan berperang. Awas kata guru kita. Tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Perang. Terus ada orang nyerempeng ke kita. Aduh, dia gue mah bagaimana ya? Iya nyerempeng, nyerang, nonjok. Apa mau kita batalin sholat kita? Nggak boleh kan? Allahu Akbar. Takut ditonjok tuh. Enakan kan? Mau ke kanan tuh. Ya mau ke kiri enakan. Mau ke kanan tuh. Mau ke kiri enakan. Waduh, musuhnya terlalu banyak. Lah tinggal kita lari ya. Lah
maaf Pak, kalau sholat begini itu boro-boro ditonjok sama orang, dijorokin ge jatuh ya. Nih maaf, saya ge pernah ke Mekah ibadah haji dulu ya. Ibadah haji lah, saya ge sholat di Madinah, masjid-masjid kita mana masjid-masjid bersejarah, nggak ada Pak orang sholat begini. Kenapa? Di Madinah, di Mekah masjidnya kan gede-gede tapi dalamnya sempit. Kenapa? Jamaahnya banyak lah. Kalau begini buset bisa ditemplang sama orang Arab. Kecuali di kita mah masjid kecentet musola kecil ge, dalamnya mah gede. Kenapa damak kagak mau berjamaah gi dari pintu sampai pintu gua gini tuh. Jadi masalah udah. Nih kadang-kadang kita mah ya cuman perkara sepele pada berantem. Ini kelemahan kita sebagai umat Islam, pada berantem baik. Di kita kan banyak aliran. Ada NU, kita paham kita NU, Abah Hasyim Asy'ari. Ada lagi Muhammadiyah. Terus apa lagi ya? LDI, Persis, Persib, Persija. Mau main bola kali ya. Nih di antara sekian banyak aliran, Pak Lurah nyuwun sewu, yang paling berbahaya mah cuma satu, aliran listrik itu doang. Kesetrum mati kita. Nih ya, mohon maaf ya, di saya buset sholat cuman gara-gara nunjuk Pak, berantem. Kan ada makmum bertiga nih, tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Kan telunjuknya yang tengah diam nih aliran kita, yang sebelah kanan asyhadu an la ilaha illallah, peputeran gitu. Yang sebelah kiri asyhadu an la ilaha illallah, utak-utakan gitu. Udahan sholatnya, assalamualaikum warahmatullah. Yang tengah yang telunjuknya diam ngusap muka. Yang sebelah kanan yang sebelah kiri enggak. Kenapa yang sebelah kanan yang sebelah kiri makin negor, yang tengah apa katanya? Pak, itu apa-apa Nabi sholat segala ngusap muka. Karena pertanyaannya sinis, kesinggung. Anu apa? Itu habis apa-apa Nabi sholat segala ngusap muka. Lalu makin nanya begitu. Habis sholat segala ngusap muka. Emang kenapa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua, keberatan berdua. Nih dengerin berdua. Kenapa gua habis sholat ngusap muka? Gua teh puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Telunjuk lu peputaran wae kayak keleceran. Lu lagi utek-utekan wae, kena sentuh ringan. Lah jangan berantem ya, sholatnya sama, bacaannya sama, kiblatnya sama, yang disembahnya sama, yang nggak sama apa? Telunjuk. Jangan dipermasalahin telunjuk. Terserah yang punyanya ya. Ah saya mah enaknya Ustadz diputer-puter. Oh ya monggo. Ah saya mah enaknya diutak-utak. Oh ya monggo. Ah saya mah yang penting nunjuk nih. Yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu tuh. Itu bu kudu dibawa ke Pelabuhan Ratu. Samperin Maerot. Nah udah kita kembali lagi. Sholat awas. Sholat jangan dinanti-nanti Pak Bu, takut keburu mati. Jangan diengke-engke, takut keburu jadi bangke. Jangan dientar-entar, takut keburu bodar. Nah sekarang sholat nih, maaf ya, maaf. Ibu-ibu mah diam dulu. Perempuan mah semuanya kompak, pada rapi, pada pakai mukena. Nih kita Pak, pan sholat itu kita sedang menghadap Allah, biar rapi atuh ya. Udah hati kita kagak husuk, kita mah kagak husuk, kagak. Berarti kalau sholat kagak husuk mending kagak sholat. Jangan. Percuma sholat ge, kalau pikiran kemana-mana. Mending kene sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Kita mah kagak husuk bagen, udah sholat aja. Nah minimal pakaian biar rapi. Nah ini kadang-kadang kita merapian mau ngebesan mau kondangan. Sholat mah kadang-kadang pakai kaos partai gitu jadi. Udah gitu paling depan lagi, kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah, Partai Gerindra.
Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko atau batik warna terserah dah ya, yang kagak ada tulisan di belakangnya supaya kagak ngeganggu orang yang di belakang. Terus kalau pakai kain nih kain lapisi sama celana tuh, celana komprang, celana santri. Lah emang apa? Buset emang apa? Nih, kalau kita lelaki sholat pakai kain dilapisi sama celana komprang, cacing yang ada di dalam tanah, di dalam kasipatu saja, ada buka dah, karya Syekh Nawawi. Cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Tuh, tambah pahala. Jangan ini mah sholat pakai kain doang gak jadi. Kagak pakai selempak aja. Idih, betah wae. Sholatnya sholat asar. Mangkaning angin lagi kenceng bae ya. Pintu masjid ngejemblong. Begitu sujud teh nyelingkap. Bebunyi. Plak. Kata yang lewat ya, siapa yang main lato-lato dalam masjid itu? Biar rapi pakaiannya. Terus buat laki-laki Pak, pakai sorban. Jangan malu pakai sorban, warna terserah. Sebab kenapa? Sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Ini, nih, yang saya bawa ini sorban. Pak Lurah, Pak RT, emang umbul-umbul ini? Cuek dan umbul-umbul. Selendang kan kayak guru-guru kita. Nggak punya sorban saya mah Ustad. Kalau kita nggak punya sorban Pak, kita kan punya bini ya. Bini kita sering beranak. Nah, perempuan kalau habis beranak suka diikat pinggangnya. Waset warnanya glowing abang. Mangkaning panjang ada 50 meter mah jangan dipotong. Udah selendangkan bawa ke masjid. Wede. BKM melohok sorban keluaran mana nih? Nah, awas nih, beres. Sekarang sholat. Kita kembali lagi apa tuh rajaban seputar sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu kalau lughatan kan ad-du'a'u wa syar'an aqwalun wa af'alun. Beberapa ucapan terdiri atas beberapa ucapan dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Wa af'alun dan beberapa gerakan, angkat 2 tangan, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ikhram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan assalamu alaikum. Bisaroiti maksusotin, tidak ada syarat-syaratnya sholat itu. Bagaimana? Ya ada syaratnya, nggak cuma tunggang tonggeng doang. Artinya bagaimana? Sholat itu harus ditunjang dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Lah kalau sekarang kita ibadah kagak pakai ilmunya, mual bakalan nyampe sebab kagak ada tujuannya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Syekh Ibnu Athaillah bagaimana? Beliau berkata, beliau dawuh, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Orang yang beramal ibadah tanpa dengan ilmunya, maka keruksakan ibadah itu lebih dominan daripada kemaslahatan itu ibadah. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Lah karena kagak tahu ilmunya ya, nyun sewu nih, maaf. Ada orang satu kampung, Pak RT, RW, nggak pernah sholat. Kenapa mereka nggak sholat? Nggak bisa. Akhirnya malu. Akhirnya kenapa? Dapat taufik hidayah dari Allah, akhirnya datang ke masjid. Ustadz lagi azan maghrib. Assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikum. Salam. Ustadz kaget. Aduh, ada apa Pak? Ustadz, kami mau sholat Tad. Ya ayo mau sholat mah. Bebilang tengah tuh.
Emang belum pernah sholat? Belum, Tad. Dari dulu pengen sholat, Tad. Cuman kagak bisa, malu. Sekarang mah ajarin atuh, Tad. Saya maksain, sholat nanti-nanti. Ntar keburu mati dah. Ada berapa orang ini? Ada kali 300 orang mah ini. Belum pernah sholat pisan? Belum. Waduh. Nih Pak, maaf. Maghrib mah waktunya sempit. Lah kalau kita belajar dulu kehabisan. Kita langsung praktek aja. Lah kan belum bisa Ustadz. Iya ntar diatur sama saya. Nah udah pada wudhu belum? Udah ayo. Masuk ke masjid. Bikin barisan ya. Nih bapak-bapak semuanya ini namanya makmum. Kalau makmum tinggal ngikutin imam. Namanya berjamaah. Imamnya siapa Tad? Saya. Tuh ya. Nih semuanya ikutin gerakan saya ya. Ya. Pokoknya gerakan Ustadz bagaimana ikutin Tad. Iya, imam. Paham? Paham dah. Siap. Komat dulu, ada yang bisa komat kagak? Masa mau diborong semua sama saya? Bisa Tad, komat mah saya sering ngedenger. Bawa kemari mic-nya, gedein biar kedengeran sama emaknya bocah. Orang bego suruh komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah. Orang udah rapi-rapi pada keluar ngegulung-gulung beduk, nabuh beduk, duak. Ustadz, imam dewekan baik di pengimbaran. Stop, soy, stop. Buset, suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih lama. Wah, maaf Tad, maaf namanya ge orang awam. Tadi ngomong bisa. Udah. Puyeng gue jadinya. Jangan komat udah. Ayo, udah. Baris lagi. Ingat loh, ikutin gerakan saya ya. Ya, ayo, udah. Siap. Sholli fardhu maghribi salam. Imam itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kalau maghrib imam suaranya harus keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah rame itu masjid. Kata imam, sial diangkat. Ngapa ikut-ikutan gua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah berabe ini mah. Mending gue batalin dulu dah. Akhirnya imam ngebatalin, ngasih pengarahan. Imam nyelinguk semua. Kata imam, nih bapak-bapak mah makmum, nih bapak-bapak mah makmum. Makmum mah diem be dulu. Lah ngapa begini? Lah gua mah kagak nyanggup. Itu imam keluar dari masjid lari dikejar-kejar. Woi imam ngalorin imam. Break terus. Ketemu sama binnya, Pak. Apa-apaan gelap-gelap pada lelarian. Diam lo, gue lagi sholat. Setan kali lo ngegoda gue ya. Itu ada makmum aki-aki mau pingsan. Kata yang muda, Ki, bangun. Katanya pengen ke surga. Kalau pengen ke surga kata Ustaz Ge, kudu mau sholat. Nih, bilangin ke Ustaz. Kalau sholat begini caranya gue kagak sanggup. Bagian gua ke neraka. Lah kudu larian begini ya, buset tenaga gua udah kagadaan. Woi imam ke sawah, imam. Kejar, buset imam. Ya modar gua di break makmum. Habis panen, pas di tengah sawah, waduh, imam perutnya mules pengen berak. Nyariin gundukan jerami. Imam nongkrong, makmum kehilangan jejak. Waduh. Mana imam ini? Woi cariin. Wah, imamnya ada nih. Kemari imamnya nongkrong kabeh. Waduh, buka celana. Woi, buka celana kabeh. Wah, modal. Lah ini bagaimana gua mah kagak mules, modal. Ini berjamaah kalau imam modal. Nah, karena kagak tahu ngaji jadi bukan sholat berjamaah, modal berjamaah. Makanya ngaji.
Nah, itu yang pertama ya. Amal ibadah yang lebih afdol itu adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, saya mau bisa lama-lama ya. Perjalanannya jauh, muter sono. Mengkaning, mengkaning. Iya pan besok ada acara bocah. Setelah sholat, nih setelah sholat ya. Rasulullah melanjutkan kembali. Amal ibadah yang lebih afdol, yang lebih utama. Yang pertama itu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua apa ya Rasul? Yang kedua itu adalah wabirrul walidaini. Apa coba birrul walidain? Berbuat baik, hormat, sayang terhadap kedua orang tua. Nih, maaf ya. Habis bulan Rajab bulan apa itu? Ya Roah ya, atau sebut Sya'ban. Di bulan Sa'ban ada malam istimewa kan, malam dikeramatkan sama kita adalah malam malam teh malam tahun baru besok. Kesel gue jadinya. Bagus Pak Lurah Karang mah ada himbauan enggak boleh masang-masang petasan, trompet jangan. Saya mah kalau besok tahun baru nih ya, trompet ditiupin, takutnya teh malaikat Israfil latahan. Kata malaikat, waduh trompet udah rame nih. Birrul walidain, berbuat baik, hormat, sayang kepada kedua orang tua. Di bulan Sa'ban ada malam nisfu Sa'ban. Nah malam nisfu Sa'ban umat Nabi semuanya dapat ampunan dosa. Tapi ada yang tidak diampuni dosanya. Kata malaikat Jibril, ada Muhammad, enggak semua umat itu diampuni dosanya di malam nisfu Sa'ban itu. Di antaranya siapa? Ya Jibril, ilal aqal walidain. Apa itu aqal walidain? Lawan kata daripada birrul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Tadi yang kedua birrul walidain, berbuat baik, hormat, sayang orang tua. Ini saya mau nanya semuanya, udah pantas belum kita ini disebut anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Belum. Banyak dosa nggak orang tua? Banyak salah nggak orang tua? Banyak. Kita mah lebih hormat sama orang lain, lebih sayang sama orang lain timbang orang tua dewek. Kesel jadinya. Ini gara-gara keruhun dibaca tadi. Orang tua mah nggak ada bosennya ngurusin be anak. Apa-apa anak. Biar kata anak 10 nggak ada bosan ngurusin anak 10. Anak pas 10 bosan ngurusin orang tua 2. Pahiri-hiri baik. Orang tua sakit aral banyak nanya ke orang pinter. Suruh dikeprakin pakai daun kelor. Saya tahu tujuannya biar buru-buru mati. Kalau orang tua sakit, anak aral jangan dikeprakin pakai daun kelor. Coba pakai batang kelor ngapa? Segede betis, gebugin, habak, mati. Orang tua mau apa-apa anak, udah bosannya ngurusin be anak. Udah capeknya ngurusin be anak mah bosan. Orang tua sakit ya aral ngurusin orang tua sakit. Mumpung lagi sakit urusin ngapa orang tua? Mumpung lagi sakit cebokin tuh orang tua, cebokin emak sama baba. Sebab kalau udah sehat mual mungkin mau emak sama baba dicebokin. Mak, baba, mau kemana mak? Mau kondangan? Sini, cebok dulu, cebok. Orang tua sama pak, bu bisa ngejar rumah buat anak.
beli sawah buat anak, beli kebun buat anak, beli mobil buat anak. Anak bisa nggak kayak orang tua? Bisa nggak? Enggak, anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua. Kadang sampai berantem sama saudara dewek ngerebutin banda orang tua. Orang tua kita nggak ada bosennya ngasih sama kita. Saya mau nanya, pernah nggak habis panen ngirimin beras sekarung buat emak sama bapak? Pernah nggak? Kagak, jangan jawab, gue yang jawab, kagak. Pernah nggak nganterin kue sama orang tua? Pernah. Berapa tahun sekali? Tahun sekali. Kapan? Lebaran. Kue apa? Rengginang, kembang eros, sama akar kelapa. Kue yang keras-keras semua dianterin buat orang tua. Orang tua nggak ada giginya, dikasih akar kelapa. Mau dimakan sampai direndam di ember. 40 hari, 40 malam. Orang tua mah apa-apa anak, nggak ada bosennya, nggak ada capeknya ngurusin bayi anak. Dulu kita mah ya maaf, kita mah nggak mau nyebokin emak, nggak mau nyebokin bapak, makanya dipempesin Jember. Dulu lagi kita orok nih, mata kita nggak bisa melek, bagaimana emak kita ngobatinnya? Dijilatin. Berarti yang tahu rasanya belek siapa? Emak. Pernah kita ngejilatin belek emak? Pernah nggak ngeletakin belek bapak? Enggak. Jember kita emak. Hayo apa introspeksi diri. Apalagi emak kita. Wahnan ala wahnin, susah payah. Makanya apa kata baginda? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Emang apa bapak kakinya? Tahu. Rombeheun kali. Ilok, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Oke, ilok. Udah antar samperin emak. Assalamualaikum, salam. Dari mana? Bis Rajaban mah. Emak, tadi kata yang ceramah, surga ada di bawah kaki emak. Emak, saya pengen tahu atau surga. Coba emak angkat kaki emak sebelah. Terus biar tinggian, terus. Nggak taunya emaknya tas ngencing. Lupa nggak pakai celana. Emak. Kok surga begini, mak? Surga di bawah telapak kaki emak, pengorbanan emak lebih banyak daripada baba. Mohon maaf, emak ngidam, betul? Mangkaning orang ngidam kudu diladenin baik kan? Kalau enggak ntar anaknya ngiler. Tuh. Enek banget ngelihat AAG enek. Pengen ayun-ayunan di atas tower. Coba kalau kepleset. Terus berapa bulan tuh ibu emak kita mengandung? 9. Ada yang lebih ya? Ada yang 12. Terus beranak. Habis beranak bikin berat, bikin enteng. Bikin berat. Ya Allah, emak coba lihat dah. Nih, kan emak habis beranak. Nih. Emak udah kempleng perutnya. Ya Allah, emak lagi makan. Emak lagi makan. Terus kita lagi orok nangis. Berhenti nggak emak makan? Berhenti. Apa kata emak? Ya Allah, raja emak. Raja. Ngomongnya ge raja emak. Buset tuh raja. Raja kok cebrik begitu. Langsung pegang. Waduh. Pantatnya lengket raja. Berak. Raja berak.
Ambil popok, dielap, taruh lagi, langsung lagi emak nerusin makannya. Sampai kagak sempet cuci tangan lagi. Terus mak aduk-aduk mak, biar kuningnya rata. Jember kagak emak? Enggak, lihat emak pengorbanannya. Ya Allah, nimang kita, nang ning, anak tapah. Enggak kenal sama anak dewek. Lajak emak. Terus netein. Berapa tahun mak kita netein kita? 2 tahun mak kita netein kita. Berarti darah yang ada di awak kita ini RTT emak. 2 tahun mak kita netein kita. Kembali sama kita semua, apakah kita bisa netein mak kita? Bisa nggak netein mak? Gi, besok ya, mumpung masih ada kesempatan bulan Sa'ban, masih jauh, samperin mak Gi. Assalamualaikum, salam. Mak bagaimana kabarnya mak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ada apa neng? Enggak mak, saya pengen silaturahmi. Syukur mak sehat mak. Lu muka lu pada merah ngapa sih neng? Kayak sedih. Ingat sama emak mak. Ingat kenapa? Ingat sama jasa emak. Mak, saya mau nanya sama emak. Nanya apa? Ya ntar jawab ya mak. Ya emang lu mau nanya apa sih? Emak kan asal anak sedih bikin sedih. Mak, emang katanya emak dulu katanya emang emak dulu netein saya mak. Kan pertanyaan yang kagak pantas ya. Maunya pelahak lah, anak gua sinting apa kan pertanyaan kayak begitu. Mak jawab ngapa mak? Emang bener dulu katanya emak netein saya 2 tahun. Bener kagak emak? Kena terus-terusan ditanya, emaknya jawab iya. Dulu gua netein lu neng 2 tahun gua netein lu. Malah bukan lu yang gua tetein. Bapak lu neng, lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Nggak ada bosennya, nggak bisa disapi. Kerobetin wae kutang gua. Sebelah lu, sebelah bapak lu. Lu lihat awak gua kering begini, kena disedotin wae maklum bapak lu. Lu makin nanya begitu emang apa? Mak, maafin saya ya mak. Maksud saya begini mak, dengerin. Mumpung emak masih hidup, masih ada. Saya mau sedikit mau ngebales jasa emak. Mau ngebales apa lu? Takut emak pengen nete. Ayo emak mau nete emak. Kira-kiranya mawon apa kagak? Kata emaknya najis, gue nete dulu. Jadi birrul waliden, berbuat baik, hormat, sayang kepada kedua orang tua. Makanya doain ngapa emak sama baba? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ini udah malam. Jam 11. Sampai ke NTW dulu ya. Ibu, bapak, Pak, satu lagi bentar gampang. Saya lagi bikin masjid ya Pak Lebe ya. Saya lagi bikin masjid ya panitia ya Pak Nanang. Pak Bu, saya bikin masjid di lahan saya sendiri dan saya nggak punya donatur.
dan nggak bikin proposal, ya semampunya aja. Mulut rajab, mulut rajab. Boleh nggak saya ngajak ibu-ibu, bapak-bapak, nyuwun sewu, barangkali mau bantu, apakah 500 perak apa 1000, boleh kagak? Boleh ya, tinggal niatin pahalanya buat emak sama baba ya. Ya panitia, Kang Nanang dibantu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita baca salawat tibbil qulub supaya kita sehat selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Para kiai, para ajengan, para ustadz, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, maafkan saya. Semuanya maafkan. Oh iya panitia, mohon maaf. Saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Emang siapa yang nawarin makan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.